Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Indo News. Kami akan menyajikan berita-berita terbaru, terpanas, terup to date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan akan membawakan manfaat bagi kita semua. Salam NKRI harga mati. Cerita tak terungkap di pertemuan Jokowi-Biden CS. Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan pimpinan negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 Bali, Senin, 14 November 2022. Mereka adalah Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, hingga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dalam sejumlah rangkaian pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang tidak terungkap. Jokowi dalam sebuah video singkat yang dirilis Sekretariat Presiden, dikutip Selasa, 15 November 2022, pun menjelaskan poin penting dalam pertemuan dengan pemimpin G20. Dalam pertemuan dengan Biden misalnya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mengharapkan fleksibilitas Amerika Serikat, AS, dalam pembahasan deklarasi. Menurutnya, kerjasama ekonomi harus diperkuat termasuk melalui Partnership of Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pacific Economic Framework. Kita mendorong peran AS mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik, kata Jokowi. Dalam pertemuan dengan PM Jepang, Jokowi menegaskan negara tersebut dalam mensukseskan presidensi G20 Indonesia. Jokowi ingin Jepang ikut mendukung perluasan akses pasar buah tropis Indonesia dan mendorong penyelesaian proyek strategis infrastruktur, termasuk MRT Jakarta. Kita juga menjajaki peluang kerjasama konkret di Indo-Pasifik termasuk kerjasama triangular Indonesia, Jepang, dan Pasifik, kata Jokowi. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Jokowi mendorong realisasi kerjasama transisi energi termasuk rencana investasi European Investment Bank di Indonesia. Jokowi juga mendorong kemajuan perundingan Indonesia-EU SEPA. Saya menyampaikan concern terhadap diskriminasi perdagangan atas produk Indonesia. Saya mengajak Uni Eropa menjadi mitra perdamaian di Indo-Pasifik, katanya. Dalam pertemuan dengan Presiden Turki, Jokowi menghargai kontribusi negara tersebut dalam mensukseskan presidensi G20 dan mengapresiasi peran Turki menghidupkan kembali Black Sea Grain Initiative. Harus segera dicari solusi damai perang damai di Ukraina dan mendorong penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Turki termasuk pembukaan akses pasar bagi produk pertanian dan kolaborasi antar industri pertahanan Indonesia-Turki, jelasnya. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, Jokowi menekankan bahwa KTT harus menghasilkan dokumen bermanfaat yang dapat mendorong implementasi Indonesia-Australia ASEPA termasuk memperluas peluang bagi BNI bekerja di Australia. Dan juga mendorong investasi Australia dalam bidang infrastruktur dan transisi energi. Ini akan memperkuat kerjasama selama ketentuan Indonesia di ASEAN 2023, katanya. News CA, CNBC Indonesia.